kita tahu bahwa sebelum sistem sekolah itu diperkenalkan di bumi Nusantara ini, kita telah mengenal pendidikan kuno yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pendidikan kuno itu kalau kita cermati itu setidaknya kita mencatat sejumlah temuan atau ya, invensi-invensi Nusantara yang luar biasa. Pertama, kita tahu manusia kuno itu mampu menemukan huruf dan bahasa lokal, ya, dan itu jumlahnya puluhan ribu, ya, bukan hanya satu tapi ribuan bahasa di Nusantara itu, ya, dan itu baik bahasa lisan, bahasa tulis, sampai bahasa gambar, bahasa rupa. Itu beragam banyak sekali, karena itu kekayaan bumi Nusantara itu karena kecerdasan manusia Nusantara. Dan kecerdasan itu dibentuk oleh pendidikan, ya, yang dulu dimulai dari pendidikan kapitayan, ya, di agama-agama kapitayan atau pendidikan padepokan sampai kepada nanti pada era pesantren. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan kalender. Ya, ini yang juga tidak bisa dilakukan manusia modern. Indonesia, orang kuno sudah banyak menemukan kalender. Ya, kalender-kalender di kebudayaan lokal itu banyak sekali yang untuk menghitung hari-hari, lalu pertanian, lalu perbintangan, sampai ada kalender khusus memprediksi gempa bumi, Palelindon seperti di Bali itu. Ya, dan sebagainya. Itu luar biasa. Sistem-sistem seperti itu saya kira itu bukan soal apa itu khayal, bukan. Itu adalah sistem koordinat manusia, di mana manusia itu punya titik ordinat masing-masing, ya, hubungan manusia dengan semesta ini itu ada di dalam sistem kalender itu. Terus yang berikutnya itu ada sistem pemerintahan kuno, ya, yang dilakukan dengan musyawarah, ya, demokratis, masyarakat memilih pemimpin itu dengan cara yang demokratis, ya, dipilih seperti pilihan lurah itu, ya, kemudian dengan dan tentu ada musyawarah di sana. Dan dari situ akhirnya mereka mampu melahirkan pimpinan-pimpinan atau manusia-manusia yang betul-betul dipilih, yang mampu melakukan apa yang seharusnya. Jadi beda dengan orang sekarang itu, kalau memilih orang itu kan tidak ada kriteria yang jelas, hanya memilih orang-orang yang menguntungkan, ya, menguntungkan pada beberapa atau kelompok orang, yaitu mengembangkan sistem oligarki di tingkat mikro. Ya, itu sangat kuat, itu ada di sekitar kita, ya, sistem kayak gitu itu. Nah, sementara kalau manusia-manusia kuno justru berkiblat pada wisdom, kebijaksanaan. Bahwa pemimpin itu sesungguhnya mengemban amanah Allah, mengemban amanah agama. Ya, ini yang seringkali dilupakan di sekitar di kehidupan sekarang ini. Kemudian juga ada sistem pemerintahan yang dilakukan dengan berbagai model cara berpikir. Ada yang sistemnya dualisme, ada yang sistemnya triloge, ada yang sistemnya mandala. Nah, itu makin kompleks sistem mandala itu, ya. Ada pusat di tengah, kemudian dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan inti yang berada di seluruh penjuru tanah mata angin, ya, yang kemudian dijadikan satu sistem pemerintahan model mandala. Ya, saya kira itu perlu kita pelajari, ya, karena ini sangat penting. Terus kemudian dalam sistem pendidikan itu mestinya harus disadari manusia itu kan ada namanya korteks prefrontal. Jadi di dalam otak kita itu ada korteks prefrontal. Itu kemampuan kita memahami dunia ini bukan hanya sekedar pakai indrawi kita, tetapi juga intuisi. Ya, karena kalau kita tidak dikasih fitrah, ya, ini korteks prefrontal ini, kita kayak hewan saja, karena itu bisa dipakai untuk memahami hal-hal yang sifatnya metafisika, ya. Itu ada di dalam itu. Dan Islam itu justru mengembangkan yang sifatnya di situ, yaitu intuisi, kekuatan intuisi. Ya, ini yang akan mengantarkan manusia itu mampu masuk ke dunia makrifat. Ya, justru ini yang dihindari oleh pendidikan modern. Jadi pendidikan modern hanya didorong untuk dieksplorasi kompetensi ini pikirannya, yaitu kognisinya. Ya, ini yang salah menurut saya, kurang holistik di situ.
Ini kemudian juga dikritik oleh seorang apa itu sosiolog tapi juga filsuf ya, bahwa manusia modern itu manusia satu dimensi ya. Padahal sebelumnya, sebelum modern itu manusia itu sebenarnya manusia multidimensi. Nah, kemudian yang di dalam gagasan-gagasan ini, terutama untuk pengembangan intuisi itu, ya itu diimplementasikan justru di sistem pendidikan Islam. Dan khususnya secara praksis itu banyak dipraktekkan di sistem pesantren. Kita tahu di dalam pesantren itu ada kekuatan kiai, di mana sebagai sebuah titik episentrumnya, titik perubahannya itu ada di dalam sosok kiai, kan sangat berwibawa karena ilmunya juga akhlaknya. Jadi wibawa seorang kiai atau guru itu bukan karena pangkatnya ya, tetapi karena ilmunya, karena punya nasab yang luar biasa kuat, juga akhlaknya. Ya, ini. Jadi kalau di sistem kita kan tidak, itu orang itu disebut senior apabila memiliki gelar atau kepangkatan yang tinggi. Tidak, ya belum tentu, karena kalau di kiai itu yang ditentukan adalah kewibawaan karena akhlaknya dan karena ilmunya. Yang berikutnya adalah kita tahu bahwa di dalam pesantren itu mereka itu harus menguasai ilmu alat, terutama bahasa Arab dalam hal ini. Untuk apa? Untuk membaca sumber-sumber langsung, ya sumber-sumber primer, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Maka dia pelajaran nahwu sorof itu betul-betul nomor satu. Ya, beda dengan kita ini mau lulus ditagih dengan ilmu alat bahasa Inggris saja untuk membaca buku-buku kita, ya itu dengan apa, dengan ketentuan yang tidak terlalu tinggi aja kita seringkali tidak bisa melampaui ya. Nah, ini yang harus direfleksikan bahwa ilmu alat itu penting untuk menguasai sumber-sumber ilmu yang paling utama. Kemudian yang berikutnya itu di dalam sistem pesantren ada sistem membaca cermat yang dilakukan oleh kiai, menjelaskan kata per kata dengan model dibacakan langsung, ya dijelaskan, ya baik sintaksis, semantiknya dan seterusnya sampai tafsirnya. Kemudian menghafal. Nah, ini yang tidak ada di pendidikan modern karena dianggap kuno ya. Padahal menghafal itu dalam sistem pendidikan di pesantren itu kekuatan yang dipakai untuk mentransformasi nasab keilmuan tadi. Ya, dia menghafal ribuan hadis, menghafal Al-Quran, kitab-kitab kuning dan seterusnya. Lalu menirukan, ya menirukan, terutama ya yang untuk meniru harus dalam kehidupan harus mampu menirukan akhlak-akhlak yang baik, ya perilaku sosial dan seterusnya. Itu menirukan sampai ibadah itu menirukan cara kiainya beribadah. Kemudian yang ketiga itu adalah sorogan, yaitu sorogan itu semacam uji lisan, ya, kemampuan menghafal yang apa kitab-kitab yang disyaratkan untuk kelulusan tertentu itu harus langsung di hadapan kiai. Terus yang ketiga itu pidato, berbicara di depan publik ya untuk menjelaskan segala sesuatu, terutama untuk syiar agama, untuk dakwah ya dan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Anak pesantren tuh ahli di sini. Ya, baik dalam bahasa apa daerah, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Arab sampai bahasa Inggris. Itu pesantren. Ya, kita ini kan apa ini? Jadi kita ini baru ditagih bahasa Inggris saja dengan TIP bukan TOEFL aja sudah nangis itu. Kita tidak seperti anak-anak pesantren. Yang berikutnya adalah eh, anak pesantren itu berbaur langsung, diminta berbaur langsung ke masyarakat. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengetahui kehidupan nyata yang langsung nanti dipakai untuk hidup setelah dia nyantri ya. Dengan demikian dia tidak shock ya. Kemudian yang terakhir anak pesantren itu dilatih apa itu memiliki kebiasaan ya berbakti kepada guru. Nah ini yang juga sering luput dari hasil pendidikan modern sekarang ini. Berbakti pada guru itu bukan guru itu kayak semacam dewa, bukan, karena ada hubungan rohaniah di situ antara guru dan murid, antara kiai dan santri itu ada hubungan rohaniah. Sehingga kalau pas lebaran misalnya anak-anak pesantren itu keliling ke pesantren-pesantrennya yang dulu tempatnya mengaji untuk bertemu kiainya, mencium apa tangannya. Kalau kiainya sudah wafat, ya dia langsung ke kuburnya, nyekar di situ mendoakan kiainya ya dengan sangat takjim karena
hubungan guru dan santri, guru dan murid, kiai dan santri itu adalah hubungan spiritualitas, bukan hubungan fungsional.